Selamat siang semua. Kali ini kita akan coba membahas mengenai hukum acara perdata. Pertama kita akan membahas bagaimana sih tahapan dalam hukum acara perdata. Izin saya untuk share screen. Nah, jadi tahapan beracara pada hukum acara perdata yang pertama adalah gugatan masuk atau membuat gugatan. Sebelum membuat gugatan tentunya harus ada surat kuasa. Ya, setelah ada surat kuasa baru bisa membuat surat gugatan, yaitu dibuat oleh kuasa hukum. Nah, dalam proses pertama gugatan masuk, yaitu pasal 118 HIR, sebelumnya hakim berusaha menamaikan. Ya, hakim memberikan nasihat tetapi pasif dalam gugatannya. Karena ini adalah mengenai perkara perdata. Surat kuasa untuk membayar, misalkan kwitansi pengadilan negeri, stempel, dan uang panjar harus sudah dibayarkan. Dibuktikan dengan adanya kwitansi. Kemudian surat gugatan diterima oleh petugas yang berwenang, yaitu sebanyak 4 rangkap untuk majelis hakim, mendaftarkan perkara dengan nomor perkara sesuai dengan urutan buku register. Kemudian dikembalikan 1 rangkap surat gugatan ke penggugat. Yang asli diserahkan ke panitia perdata dan diparaf, dirujuk ke wakil untuk diparaf dan panitera. Kemudian berkas diserahkan kembali. Nah, dalam hal ini majelis hakim menerapkan hari sidang untuk memanggil penggugat dan termohon menyerahkan salinan kepada para pihak. Sedangkan tahapan upaya mediasi atau upaya damai di luar persidangan itu dapat ditentukan dengan 22 hari kerja. Dan yang kedua adalah pembacaan gugatan. Untuk pembacaan gugatan, yaitu bila upaya damai tidak berhasil, majelis hakim membacakan gugatan penggugat sebagai pemohon. Proses ketiga adalah masuk ke jawaban tergugat, yaitu kesempatan tergugat atau termohon untuk menjawab penggugat secara lisan maupun tertulis untuk membantah dalil-dalil dari penggugat. Kalau di HIR yaitu pasal 133 sampai 136. Nanti ada rekonvensi pasal 132A HIR. Kemungkinan tergugat atau tergugat mengajukan eksepsi atau bantahan atau rekonvensi atau gugat balik. Kemudian tahapan selanjutnya setelah jawaban tergugat adalah replik. Jawaban atas jawaban tergugat yang dilakukan penggugat. Kesempatan penggugat untuk menanggapi jawaban tergugat atau termohon secara lisan atau tertulis. Penggugat bisa membantah dalil-dalil tergugat atau termohon. Setelah replik, masuk ke duplik. Duplik yaitu jawaban tergugat atas replik yang dilakukan penggugat, di mana ini kesempatan tergugat termohon untuk menjawab replik dari penggugat, jadi masing-masing diberikan 2 kali kesempatan, replik dan duplik. Tahap selanjutnya adalah tahap pembuktian, yaitu baik penggugat atau termohon diberikan kesempatan untuk memberikan bukti penggugat dan juga oleh tergugat. Nah, setelah masuk ke tahap pembuktian, maka masuk ke tahap kesimpulan. Tahap kesimpulan yaitu oleh penggugat dan tergugat dapat menyampaikan kesimpulan akhir atas perkara yang sedang diperiksa. Tahap terakhir adalah tahap pembacaan putusan hakim. Nah, musyawarah majelis untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang diperiksa kemudian membacakan putusan. Untuk tahap pembacaan putusan hakim, setelah ada putusan itu diberikan kesempatan selama 14 hari untuk tergugat bisa mengajukan gugatan balik atau banding atau kasasi. Nah, jika lewat dari 14 hari, maka keputusan atau putusan hakim harus diterima dan dinyatakan secara inkrah. Nah, dalam hal ini ada tambahan yang tidak boleh dilakukan untuk gugatan balik. Yang pertama adalah mengenai suatu keputusan verstek, di mana salah satu pihak tidak hadir dan hakim menyatakan ketidakhadirannya tersebut dengan putusan verstek. Kemudian putusan verstek ini tidak diajukan perlawanan, yaitu yang dinamakannya verzet. Nah, jika putusan verstek tidak dilakukan perlawanan dengan verzet, maka tidak bisa melakukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Gitu. Yang kedua adalah putusan atau mengenai
perdamaian. Perdamaian juga tidak bisa ada gugatan balik. Kemudian yang ketiga, ada putusan pengadilan negeri yang sudah diterima oleh dua belah pihak. Nah, di sini hanya boleh dilakukan untuk banding dan kasasi. Tidak boleh gugat balik. Begitu. Mungkin itu penjelasan dari mengenai tahapan beracara dalam hukum acara perdata. Untuk topik selanjutnya nanti kita akan bahas di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.